Alan Ruby adalah salah satu anak dari John dan Joy Tinker Ruby. Keluarga Ruby sangat dihormati oleh masyarakat sekitar. Dikenal sebagai keluarga humble dan aktif dalam partisipasi berbagai acara lokal. Ayahnya, John Ruby, adalah seorang yang dikenal dalam dunia media di Oklahoma, yang menjabat sebagai penerbit di The Marlow Review, sebuah surat kabar lokal mingguan. Joy Ruby adalah seorang ibu yang berdedikasi pada kedua anaknya dan dikenal karena keterlibatannya dalam bermasyarakat. Alan punya seorang adik perempuan, Catherine Ruby, yang merupakan seorang siswi di Duncan High School. Dia adalah gadis muda yang cerdas dan penuh semangat, dikenal periang, ramah, dan keaktifannya dalam keterlibatan komunitas maupun sekolahnya. Catherine sangat tertarik pada tim pemandu sorak. Dia juga sering ikutan kegiatan ekstrakurikuler dan dikenal karena prestasi akademisnya. Catherine juga dekat sama kedua orang tuanya dan mempunyai hubungan tipikal kakak beradik dengan Alan, yang kadang sering berantem juga saling ngebantu. Meskipun begitu, Catherine tetap menjadi putri yang penuh kasih sayang dan saudara perempuan yang sering ngedukung. Sejak kecil, Alan Ruby terdaftar di sekolah-sekolah elit. Dia ini datang dari keluarga yang stabil secara finansial dan penuh secara kasih sayang. Orang tua Alan ngedorong buat anaknya ngejar apa yang diminati Alan. Mereka juga berharap dia berprestasi dalam segi akademis. Alan bersekolah di Duncan High School. Meskipun secara akademis dia biasa-biasa aja, dia punya banyak teman dan sering berpartisipasi dalam berbagai kegiatan sekolah. Cuma, ada tanda-tanda awal kecenderungan sisi materialistis dan kenarsisan si Alan. Temen sama kenalan Alan hafal betul kalau dia seneng sama pakaian mahal dan barang-barang mewah. Dia juga sering pamer kekayaan keluarganya ke temen-temennya. Sehabis lulus SMA, Alan mendaftar di University of Oklahoma, tempat di mana dia jadi mahasiswa baru dan ngambil jurusan ilmu politik. Pengalaman di universitas rupa-rupanya adalah perubahan drastis bagi Alan. Karena dia pindah dari komunitas kecil yang erat di Duncan ke lingkungan yang lebih besar dan semakin beragam. Bukannya fokus sama studi, sisi materialistis dan kenarsisan si Alan ini justru naik level. Di universitas, kelakuannya jadi bahan gibah mahasiswa seangkatan dia. Alan dikenal sebagai seorang shopaholic yang sering ngabisin uang dalam jumlah besar buat barang-barang mewah dan pakaian bermerek. Sosmednya penuh sama foto-foto gaya hidup yang terkesan mewah, termasuk perjalanan ke Eropa, gak lupa juga nginep di hotel-hotel bintang 5. Yang sayangnya ini tuh ngebuat Alan jadi terlilit hutang. Kalau kita perhatiin, udah ada beberapa tanda bahaya yang jadi isyarat masalah kejiwaan si Alan ini. Kebiasaan berbelanja yang kompulsif dan obsesinya terhadap kemewahan lebih dari sekedar pemborosan anak muda yang normal. Orang-orang yang berinteraksi sama si Alan selama masa kuliahnya memperhatikan perilaku yang semakin menjadi-jadi. Dia tampak hidup di dunia yang berbeda dari realita. Meskipun tampak seperti keluarga bahagia, hubungan Alan sama kedua orang tuanya menjadi retak. John dan Joy Ruby ini khawatir pada Alan karena kebiasaan belanja yang gak masuk akal dan ketidakmampuannya dalam mengelola uang. Alih-alih sebagai sumber dukungan dan kasih sayang, dalam upaya menekan gaya hidupnya yang boros, mereka memutuskan untuk berhenti menandai Alan secara finansial. Dengan tujuan hal ini akan mengajarinya untuk lebih bertanggung jawab. Namun sialnya, keputusan ini cuma ngebuat Alan depresi dan mulai ngebenci kedua orang tuanya. Dia mulai berpikir keluarganya gak peduli sama hobi dan ketertarikannya. Alan mulai nunjukin tanda-tanda perilaku kriminal. Salah satu insiden yang paling signifikan, dia ngelakuin penipuan keuangan sama neneknya sendiri, Louise Ruby. Usianya 82 tahun saat kejahatan itu terjadi. Alan mencuri kredit card milik neneknya. Dia gunain buat ngebiayain perjalanannya ke Paris, Prancis, dan mempertahankan gaya hidupnya yang mewah. Dia juga ngelakuin banyak pembelian melalui kredit card tanpa sepengetahuan neneknya.
Jumlah uang yang dicuri melalui kegiatan penipuan ini lumayan besar. Totalnya kurang lebih sekitar 5.000 dolar Amerika. Ini cukup buat menarik perhatian para penegak hukum. Tindakan penipuan dan eksploitasi ini semakin nunjukin karakter Alan yang bermasalah. Dia juga gak berusaha buat nyembunyiin aksinya tersebut, yang buntutnya menyebabkan penyelidikan dan penangkapannya. Pada musim panas tahun 2014, Alan ditangkap dan didakwa atas penipuan keuangan. Alan divonis bersalah atas dakwaan tersebut. Dia dijatuhi hukuman percobaan dan diharuskan untuk membayar ganti rugi pada neneknya. Kejadian ini membuat Alan dan keluarga, terutama kedua orang tuanya, bertambah renggang. Insiden yang terjadi pada neneknya merupakan pertanda awal dari peristiwa tragis yang akan terjadi kemudian. Hal ini ngebuat keputusasaan Alan menjadi semakin besar dan dia mulai meyakini bahwa kekayaan keluarganya adalah solusi untuk semua masalahnya. Situasi keuangan Alan berada di ujung tanduk dan keputusan orang tuanya buat berhenti mendanainya secara finansial cuma nambah keputusasaannya. Dengan ngabisin orang tua dan saudara perempuannya, Alan yakin bahwa dia akan mewarisi harta mereka dan menyelesaikan masalah keuangannya untuk selamanya. Penghabisan pada John, Joy, dan Catherine Ruby terjadi pada kediaman keluarga mereka di Duncan, Oklahoma pada tanggal 9 Oktober 2014. Tempat kejadian perkara tersebut menjadi bukti mengerikan atas penghabisan yang dilakukan oleh Alan Ruby yang penuh perhitungan dan berdarah dingin. Pada hari itu, hanya ada 2 orang yang hadir di rumah keluarga Ruby, yaitu ibunya Joy dan adiknya Catherine. Sedangkan ayahnya, John, sedang pergi keluar rumah. Alan menggunakan pistol 9mm yang dicuri dari kendaraan ayahnya untuk melancarkan rencana penghabisan tersebut. Korban pertama Alan, yaitu Joy, ibunya sendiri, sedang melakukan aktivitas sehari-hari yang kemudian didekati oleh Alan dari belakang dan menembaknya 2 kali secara membabi buta. Korban kedua Alan adalah Catherine yang berada di luar rumah sedang mencuci mobil ketika Alan menghabisi ibunya di dapur. Ketika dia mendengar suara tembakan dari dalam rumah, dia bergegas untuk mengecek apa yang tengah terjadi. Sesampainya di area dapur, Alan menyambut adiknya dengan sebuah tembakan tepat di kepala. Alan pun duduk di sebelah mayat ibu dan adiknya. Menunggu dengan sabar kepulangan ayahnya, 1 jam lebih telah berlalu. John menginjakan kakinya di kediaman keluarga Ruby. Dia mencoba memanggil anggota keluarganya, namun tidak ada respon yang diterima kecuali keheningan yang mencekam. Ketika dia mengecek beberapa ruangan dan sesampainya di area dapur, dia terkejut melihat istri dan anak perempuannya terbaring bersimbah darah. Tidak menyia-nyiakan kesempatan, Alan langsung menembak ayahnya dan menghentikan hembusan nafasnya dengan tembakan yang kedua. Adanya panggilan masuk ke 911 pada tanggal 13 Oktober 2014, 4 hari setelah insiden penghabisan keluarga Ruby. Mayat John Ruby, 50 tahun, Joy Ruby, 48 tahun, dan Catherine Ruby, 17 tahun, mereka ditemukan oleh seorang perempuan bernama Rosemary Chavez yang bekerja pada keluarga Ruby. Dia memasuki rumah dan menemukan pemandangan mengerikan di area dapur tempat para korban ditembak. 911, where's your emergency? 13 hours, Yes, ma'am. 49 minutes. I need somebody at 1217 Bin Street. I think they've 1217. been murdered. Yes, the Rubies. Herbie. What's the please. address, ma'am? 1217 1217 what? Bin Street. What's going on? I don't know. I just got here. I work for Mrs. Ruby, and all 3 of them are laying down on the floor in the kitchen. Ma'am, you're going to have to calm down. There's what? There's October 13, Mr. and Mrs. 2014. Ruby and 13 Catherine hours, Ruby 50 laying on the 11 floor. seconds. I think they're dead. They're not breathing. There's 3 subjects. Yes, ma'am. Their eyes. Gak lama setelah ngelakuin penghabisan keluarganya sendiri, Alan berangkat ke Dallas, Texas, dan menginap di The Ritz-Carlton Hotel. Dia ngabisin hari weekend party sama temen-temennya. Gak ada tanda-tanda sedih ataupun rasa bersalah seolah gak terjadi apa-apa.
Alan terus mencerminkan obsesi sama kekayaan materi dan kemewahan di sosmednya, dengan unggahan yang tampaknya tidak sesuai dengan tragedi yang baru saja terjadi. Pada hari-hari setelah insiden tersebut, Alan Ruby nunjukin perilaku yang menarik kecurigaan tim penyidik. Meski udah ngelakuin kejahatan mengerikan, dia terus terlibat dalam aktivitas yang nunjukin kurangnya simpati dan penyesalan. Kematian Catherine bersama orang tuanya membuat masyarakat Duncan berduka atas kehilangan seorang wanita muda yang menjanjikan yang hidupnya direnggut terlalu cepat. Kenalan, teman sekelas, dan guru mengungkapkan kesedihan mereka dan berbagai kenangan tentang dampak positif Catherine dalam hidup mereka. Berbagai kenangan dan penghormatan diadakan untuk mengenangnya, mencerminkan rasa kehilangan yang mendalam yang dirasakan oleh mereka yang mengenalnya. Kematiannya yang tragis menjadi pengingat yang memilukan tentang rapuhnya kehidupan dan dampak kekerasan yang menghancurkan dalam sebuah keluarga. Setelah kematiannya, berbagai upaya dilakukan untuk menghormati kenangan Catherine melalui beasiswa dan penghargaan yang mencerminkan minat dan kontribusinya terhadap komunitasnya. Tim penyidik dengan cermat memeriksa TKP, mengumpulkan bukti fisik dan mendokumentasikan posisi korban. Kamera keamanan di dalam dan sekitar rumah Ruby serta lokasi lain yang sering dikunjungi Alan ditinjau. Rekaman ini memainkan peran penting dalam menyusun kronologi kejadian. Teman, tetangga, dan kenalan keluarga Ruby diwawancarai untuk mengumpulkan informasi tentang dinamika keluarga dan motif potensial apapun. Kombinasi informasi dan bukti yang dikumpulkan dari TKP, rekaman pengawasan, dan perilaku mencurigakan Alan membuat penyidik berfokus padanya sebagai tersangka utama. Kronologi kejadian, barang bukti, dan motif tindakan setelah sebuah insiden terjadi sangat penting dalam memecahkan sebuah kasus. Alan ditangkap dan dibawa untuk diinterogasi oleh Departemen Kepolisian Duncan. Pada awalnya, dia menyangka keterlibatan, tetapi pada akhirnya mengakui penghabisan tersebut. Pengakuannya memberikan penjelasan terperinci tentang bagaimana dia merencanakan dan melaksanakan penghabisan tersebut. You've got one chance to explain to me how this happened, what pushed you to that limit. With his excuses finally exhausted, he utters 3 critical words police have been waiting for. Alan mengaku mencuri pistol 9mm dari kendaraan ayahnya. Dia menggambarkan bagaimana dia menembak ibunya yaitu Joy. Diikuti saudara perempuannya Catherine dan kemudian menunggu ayahnya yaitu John pulang sebelum menembaknya juga. Alan menjelaskan bahwa motifnya adalah finansial. Dia terlilit hutang yang sangat besar karena kebiasaan berbelanjanya yang kompulsif. Dia percaya bahwa dengan menghabisi keluarganya, dia akan mewarisi harta mereka dan menyelesaikan masalah keuangannya. Pengakuan tersebut meskipun penting didukung oleh sejumlah besar bukti yang menguatkan cerita Alan tentang penghabisan tersebut. Bukti ini meliputi pistol 9mm yang digunakan dalam penghabisan tersebut dicocokkan dengan peluru yang ditemukan di tempat kejadian perkara. Bukti video menunjukkan pergerakan Alan sebelum dan sesudah penghabisan, termasuk perjalanannya ke Dallas. Penyelidik menemukan catatan utang Alan yang signifikan dan keputusan orang tuanya yang baru-baru ini untuk memutus hubungan keuangannya, memberikan motif yang jelas untuk alasan penghabisan tersebut. Teman dan kenalan bersaksi tentang perilaku Alan yang tidak menentu dan obsesinya dengan kekayaan materi. Setelah penangkapannya, Alan Ruby didakwa dengan 3 tuduhan penghabisan yang direncanakan. Proses hukumnya diikuti dengan seksama oleh media dan publik. Mengingat sifat kejahatan yang mengejutkan dan status keluarga Ruby yang menonjol di masyarakat, dalam langkah yang mengejutkan, Alan Ruby mengubah pembelaannya dari tidak bersalah menjadi bersalah sebagai bagian dari kesepakatan pembelaan. Kesepakatan pembelaan yang dinegosiasikan oleh Stephen County District Attorney Jason Hicks dan dipengaruhi oleh keinginan anggota keluarga Ruby yang masih hidup.
Ketentuan kesepakatan pembelaan tersebut meliputi 1. Alan dijatuhi hukuman 3 kali penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. 2. Dia setuju untuk tidak mengajukan banding atas hukumannya tersebut. 3. Alan setuju untuk tidak mendapatkan keuntungan dari kejahatannya melalui kontrak buku atau film. 4. Dia setuju untuk tidak berkomunikasi dengan media apapun. Distrik Attorney Jason Hicks menyatakan bahwa meskipun secara pribadi dia yakin bahwa Alan pantas dijatuhi hukuman mati, dia menghormati keinginan keluarganya yang menginginkan penyelesaian dan tidak ingin menjalani proses persidangan hukuman mati yang panjang dan memakan waktu.